Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ami, NIM 181041665, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Bapak Adi Musalim SEMM. Hukum Perdagangan Internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang khususnya untuk meliputi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan asas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara dalam kurung perdagangan internasional. Ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadinya kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, pencapaian perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi di setiap negara. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajikan sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Gonstan, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip dasar Pancasila Senvanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam pemaksaan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Yang kedua, aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perdagangan hukum ini di tengah krisis. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya. Dalam arti material atau perkembangan, hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurasi perdagangan internasional. Selanjutnya, teori-teori hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antara negara dengan pengantara uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang ditimbulkan dari adanya perdagangan internasional dalam kurung gains from trader. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Baiklah, sekian
presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.